Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar kembali tentang hidup berkualitas. Bukan sekedar mata, bukan sekedar telinga, tapi ada bagian yang juga harus berkualitas. Tapi sebelumnya saya berharap bahwa tetap saudara dalam kekudusan Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apa yang harus berkualitas? Kita baca dalam Yosua 3 ayat yang ketiga C. Dikatakan demikian, saudaraku yang kasih Tuhan. Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi ada bagian yang harus terjadi ketika melihat tabut Allah itu diangkat. Maka Tuhan memerintahkan supaya kamu berangkat mengikuti akan tabut itu. Apa yang harus berkualitas di dalam hidup kita? Selain mata kita adalah yang disebut dengan langkah hidup kita, itu pun harus berkualitas. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang dikatakan maka kamu juga berangkat, itu dalam bahasa aslinya adalah naca. Artinya bahwa kita berangkat dengan melupakan yang ada di belakang. Kita ingat tentang seorang istri daripada Lot. Pada waktu dia meninggalkan Sodom Gomora, mereka lari, tapi mereka tidak bisa melupakan apa yang di belakang, sehingga istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Kalau Tuhan berkata berangkat, itu artinya kita maju ke depan dengan melupakan apa yang di belakang. Segala peristiwa, sakit hati, dan lain sebagainya. Berjalan dengan Tuhan, maju ke depan, dan melupakan yang ada di belakang. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti bisa melupakan apa yang di belakang. Berangkat dengan melupakan apa yang di belakang. Dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan, arti kamu harus bangkit, berangkat dan bangkit. Artinya bahwa kita ini harus dalam posisi yang siap. Sehingga bangsa Israel ketika dia melihat tabut Allah dan dia berangkat, itu dia tidak mempersiapkan untuk berangkat. Tapi jauh sebelum itu, dia sudah mempersiapkan diri untuk berangkat. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan boleh datang kapanpun juga, tapi kita harus siap. Bukan sedang siap-siap, tapi kita harus sudah siap untuk melangkah menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukan ketika Tuhan itu datang baru kita siap, tidak. Kita ingat peristiwa tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bodoh tidak bersiap secara totalitas, sehingga dia tidak layak masuk dalam perjamuan kudus anak domba. Langkah hidup kita harus berkualitas. Artinya bahwa setiap saudara dan saya harus sudah siap menyiapkan diri untuk mengadakan langkah untuk meninggalkan akan perkara-perkara yang di belakang. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya bahwa gerak hidup kita, setiap langkah kita harus mengikut pimpinan Tuhan, pimpinan roh, pimpinan tiang awan dan tiang api, supaya kita tidak tersesat dalam langkah itu. Kalau kita bisa dipimpin oleh roh dan kita dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, pastilah langkah kita adalah langkah yang berkualitas. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat langkah hidup kami adalah langkah yang berkualitas. Langkah yang dipimpin oleh roh dan langkah yang mengikuti
jalan-jalan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Tetap setia dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya.